Hai guys. Wais. Pilih mana? Enggak yang tengah 02 aja. Hai guys. Iya. Ayo cetekannya mana? Cetekannya mana? Dia oke, aku udah siap. Oke, guys. Kita mau bahas tentang Ramadan kan? Ramadan core. Oke. Hai guys. Gak jelas. Oke, welcome back to Relung Hati Podcast. Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati. Thank you. Seneng banget ya, udah openingnya kita semangat karena kita menyambut bulan Ramadan. Benar, ya kan, minggu pertama bulan Ramadan. Iya, walaupun kerja, pulang, lelah, terus kemudian masih buka puasa, kemudian terus kita masih bisa menyapa teman-teman semua di Sahabat Relung Hati gitu. Tahu nggak kalau kita ini sekarang lagi jam 10:30 malam untuk kita podcast. Enggak bohong. Gimik enggak guys. Aku udah bikin mereka itu biar sedikit ada perasaan iba gitu, biar nonton sampai akhir gitu. YJJA. Apa itu? Yang jujur aja. Ya ini kita jujur. Oke, kita ya ini ya di jam ya. Jam ini jam 9 kurang seperempat. Nah, betul. Nih udah kompak ya, berarti ya jamnya udah bener nih. Yang tadi agak bohong. Astagfirullah. Aku udah pakai kayak gini loh. Iya, kok malah berbohong gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan tadi Allah, hiperbola. Tadi hiperbola. Allah, temen-temen gak boleh ditiru ya kayak gitu ya temen-temen ya. Aku mau ngomong gimana, sabar gitu kan, bulan puasa. Oke, teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga lancar puasanya. Iya, betul. Terus yang buat yang cowok nggak bolong-bolong, nggak mokel-mokel, dilancarkan, semoga diberikan berkah banyak di bulan Ramadan ini. Amin. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Itu Idul Fitri nanti. Idul Fitri masih lama ya, masih lama. Masih baru awal-awal. Oke. Masih semangatnya. Semangat dong, pasti. Harus semangat sampai akhir ya teman-teman ya. Katanya kemarin ada yang tanya nih, Sep. Katanya, Kak, gimana caranya tips buat teman-teman yang puasanya bisa penuh gitu. Maksudnya bisa 1 hari penuh gitu tanpa merasakan lapar gitu. Gak bisa sih kalau nggak ngerasain lapar. Ya enggak. Kalau misalkan di tengah udah kerasa lapar, makan siang aja. Biar kuat ya puasanya sampai akhir. Oke, dalam rangka bulan Ramadan nih ya kan. Iya, betul. Buat meramaikan, buat meriahkan lagi menyambut bulan Ramadan ini kita kan. Betul. Kita mau bahas tentang kejadian-kejadian, tren-tren yang ada di bulan Ramadan. Yang baru awal-awal Ramadan ini lagi rame-rame banget gitu loh. Semuanya meriah gitu loh, merayakan menyambut bulan Ramadan gitu. Nah, biasanya kalau misalkan bulan Ramadan dulu waktu masih sekolah gimana sih? Seru kan? Ini sih yang pasti sampai sekarang anak-anak sekolah ngerasain. Apa tuh? Minta tanda tangan di imam masjid. Oh iya buat teman-teman semua. Habis sholat raweh kita mendekati imam buat sholat buat tanda tangan ya, betul. Bener. Ya? Meskipun nanti misalnya 8 rakaat tuh udah tiduran aja udah. Nanti tapi nunggu sampai akhir buat tanda tangan. Itu kamu aja sih, Sef. Enggak kok, banyak anak-anak kecil yang lain kok. Enggak. Buat yang kayak gitu di komen ya guys ya. Enggak, aku sampai akhir kok. Ada temenku yang ini di sela-sela tengahnya itu juga pulang. Iya, tapi nanti pas akhir balik lagi buat tanda tangan. Tapi seru banget di bulan Ramadan. Iya, itu yang bikin kita jadi semangat buat ke masjid rawat, sholat raweh ya kan? Sama temen-temen janjian gitu kan. Terus nanti antri buat tanda tangan kayak gitu. Yang lagi deket-deket sama ceweknya atau pasangannya ya kan, dijemput. Ayo kita sholat taraweh bareng kayak gitu. Yang jelas jangan sholat Jumatan bareng ya guys ya. Nggak mungkin karena itu gak jelas. Mana mungkin bisa sholat Jumat bareng. Banyak loh, Jumatan date bareng. Sholat Jumat date loh. Gimana caranya, Chef? Baru tahu lah aku ini. Ya kan sekarang Gak tahu aku Ini udah di luar. Nah, keseruan apa lagi yang biasanya di bulan Ramadan nih? Biasanya
nyalain kembang api, main petasan. Jarang sih kalau itu aku, karena mungkin karena aku cewek juga ya. Jadi kan biasanya kan kayak kita anak-anak cowok kan gitu. Paling ya itu aja sih, kayak maksudnya pas di masjidnya itu kayak misalnya nih kan namanya anak kecil ya Mas ya, namanya kecil kan pasti sholat tuh sambil lirik-lirikan sama temennya gitu, terus senyum-senyum gitu ya. Ya bayangin juga ketawa aja. Ya kan, terus balapan sama imam. Kan kita kan kalau sholat kan harusnya ngikutin imam ya, tapi kan kadang anak kecil tuh ada yang balapan dia masih pada sujud enggak? Masih pada sujud, dia udah berdiri duluan buat ngeliatin orang yang lain masih sujud. Aku pernah kayak gitu sih. Aku juga pernah, semua anak kecil pasti pernah mengalaminya ya kan gitu. Karena kan masih banyak yang mereka penasarin gitu loh, bikin mereka penasaran gitu kan. Seru. Emang bulan Ramadan itu kayak misalkan apa namanya ya, datang karena 1 tahun sekali ya. Jadi kayaknya itu bisa terasa cepat gitu hari itu. Tahu-tahu kita udah taraweh, tahu-tahu udah sahur, tahu-tahu udah buka puasa, kayak gitu. Semuanya kayak terasa cepet gitu. Iya gak sih? Iya benar. Tapi ada satu part yang dari dulu sampai sekarang dari bulan Ramadan tuh yang gak aku suka Mas. Apa itu? Sahur. Kenapa emang? Kayak susah banget gitu loh buat bangun di jam segitu terus makan itu tuh kayak. Masa iya? Iya. Karena apalagi buat anak kecil ya, pasti kan terus lagi nyenyak-nyenyaknya tidur nih terus dibangunin. Ayo sahur. Terus iya sih. Masih mending kalau bangun kayak gitu. Nah, mama Indonesia kan tahu sendiri ya guys ya. Sahur. Sampai telinga aku anjir. Sumpah gila, sampai telinga aku anjir. Kan kayak gitu banguninnya. Tapi emang seru banget loh. Tapi aku yang paling seneng itu pada saat sahur. Aku buka puasa sih Mas. Ya semuanya sih buka puasa itu gak ada yang gak seneng. Maksudnya tuh buka puasa tuh kan emang paling karena paling dinanti-nanti pertama. Kamu pasti ngambil banyak banget gitu kan pasti. Enggak, itu dulu. Terus abis itu pertama paling dinanti-nanti, kedua bisa makan bareng keluarga. Betul. Gitu kan. Itu momen-momen langka loh. Karena pada saat bukan bulan Ramadan itu biasanya kita makan sendiri. Benar. Tapi pada saat bulan Ramadan itu kita usahain bisa buka bareng keluarga. Karena jam makannya bareng. Iya, gitu. betul. Biasanya kan makannya sendiri-sendiri kan ya. Punya kesibukan sendiri. Terus yang ketiga bisa jajan-jajan. Banyak takjil gitu. Iya betul. Modus nih ke bunda. Misalnya bunda mau belanja buat buka puasa nih, mau masak gitu ya. Bunda gitu. Buat beliin apa gitu ya kan. Takjil gitu kan banyak gitu kan. Beli terong dong gitu. Enggak dong, itu buat bunda. Buat masak. Oh iya sih, betul. Aduh, arahnya kemana nih? Kalau misalkan di bulan Ramadan itu harus pikiran itu harus bersih, hati harus bersih. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ngomong-ngomong soal takjil nih Mas. Apa tuh? Sekarang lagi ada yang lagi rame nih soal takjil. Apa? Karena ternyata non-mus ya, teman-teman non-mus itu ternyata juga suka berburu takjil. Iya, karena mereka juga seneng ya kali ya. Iya, karena jadi malah kita tuh pada orang-orang muslim ya, kita ikut happy gitu karena ternyata yang menyambut bulan Ramadan itu tuh gak cuman umat-umat muslim gitu. Karena ternyata non muslim pun juga nyambut bulan Ramadan, cuman minusnya kita jadi yang muslim gak kebagian takjil kan. Ya karena datangnya telat itu mungkin. Iya, karena kita jam 3 jam 2 tuh masih survive buat hidup gitu loh. Itu kan masih panas ya Mas ya. Kita kayak mager banget gak sih buat keluar cari jajan. Nah, sedangkan mereka udah mulai berburu takjil gitu loh. Jadi buat yang muslim nih tinggal kebagian apa? Remahan-remahannya doang atau nggak cabenya doang. Tapi juga tidak banyak juga yang non muslim juga memberikan takjil loh. Bener. Di ini berbagi mereka di jalan-jalan gitu. Kan sekarang lagi rame kan kayak gitu dari dulu sih rame di jalan-jalan bagi takjil dan lain sebagainya gitu. Ya aku happy banget sih karena bulan Ramadan kali ini tahun ini ya alhamdulillah tuh vibes-nya tuh enak, seru, bagus banget gitu loh Mas. Dan kayak nggak terasa panas. Iya, 1 minggu karena ini musim hujan kayaknya. 1 minggu ini tuh Surabaya nggak yang panas banget gitu. Betul apalagi kita di Surabaya loh, seriusan. Aku di Surabaya dari mulai awal puasa sampai sekarang. Ya kan? Nggak ngerasain yang keluar itu sih panas. Bener, hujan terus malahan. Iya, kayak mendung juga. Iya, gloomy gitu loh. Jadi kayak Allah itu memberikan apa ya? Berkah buat kita yang lagi menjalankan itu, support banget gitu loh. Allah tahu banget orang-orang Surabaya itu panas, dia jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya
maybe kayak misalkan dipermudahkan. Nah, ya jadi, semoga kayak gini berjalan 1 bulan lah ya Mas ya. Betul, amin. Karena ya amin. Itu memudahkan banget gitu buat Iya, kita. aku berangkat kerja aja jam 9 yang notabene biasanya panas banget. Aku yang harus pakai sarung tangan kalau aku motor ya, bawa motor, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Itu aku nggak pakai selama ini. Selama puasa ini loh. 1 minggu inilah ya. 1 minggu ini aku nggak pakai gitu loh. Dan itu kayak udaranya sejuk banget. Nggak kerasa haus, nggak kerasa panas. Ya ini mungkin teman-teman ngerasain juga di daerah lain atau enggak bisa komen ya nanti ya. Iya, karena di Surabaya seriously aku nggak ngerasain panas sama sekali pada saat aku jalan siang. Ya aku juga gitu sih. Karena biasa aku berangkat tuh pasti pagi kan. Pulang malam. Jam 8 kan masukku tuh. Jadi aku pagi tuh udah berangkat itu kan masih hujan-hujan gitu ya. Jadi aku tuh hampir tiap hari tuh kalau berangkat tuh pakai jas hujan. Oh iya sih memang. Hujan rintik gitu ya. Iya, kadang malah misal nih perbedaan daerah gitu ya. Misal Sidoarjo sama Surabaya. Itu tuh Sidoarjo gerimis gitu. Surabaya deres gitu. Oh iya betul. Biasanya aku sering nemuin kayak gitu. Dan itu mesti perbedaannya di itu daerah Cito. Ya Ayani. Bundaran Waru ya. Ayani. Tahu nggak di Waru itu hujan. Ayani enggak. Atau enggak sebaliknya? Iya bisanya sebaliknya. Kalau enggak itu di tengah-tengah di daerah Bonbin. Taman Pelangi itu hujan. Bener. Tapi lucu sih. Iya. Tapi seru. Ramadan kali ini itu bener-bener dimudahkan ya kalau nggak salah ya. Ini dan kayaknya memang bener-bener vibe-nya itu beda. juga seru gitu loh. Kayak. Tapi ada yang sedikit beda gitu. Di tahun ini aku jarang mendengar bahwasannya kalau dulu itu sering banget orang-orang itu ngabuburit, terus kemudian orang-orang itu pada keluar buat bangunin sahur. Nggak tahu kenapa dari awal puasa sampai dengan sekarang, aku nggak nemu itu gitu loh. Oh ya? Di lingkunganku masih ada orang bangunin sahur, ya? Ya mungkin tempatku aja sih. Iya, bisa jadi sih. Iya sih. Terus mungkin karena juga Mas Febian sibuk kerja juga, jadi nggak tahu. Oh nggak, aku di rumah kok. Oh serius. Aku nungguin itu semua biasanya emang. Di tempatku masih ada orang bangunin sahur itu tiap hari. Karena kita itu di studio ya, aku sama teman-teman di studio itu sampai malam biasanya kan. Jadi jam 2 atau jam 3 kita kadang masih ngedit dan lain sebagainya. Kita itu nunggu kayak gitu itu. Tapi kenapa tahun ini itu nggak begitu rame kayak dulu? Atau mungkin juga karena pemudanya dikit kali di daerahnya. Mungkin bisa jadi. Karena kan biasanya kayak gitu tuh anak-anak muda gitu. Jadi ya itu aja sih yang kerasa agak beda itu aja. Kalau yang lainnya pastinya lebih. Kalau aku pribadi sih ini sih Mas, yang bedain. Kalau sekarang dulu tuh aku kalau mudik itu excited banget gitu. Oke, mudik ya. Aku sekarang kayak malas gitu ya. Bener. Terus kenapa sih emang? Gak tahu karena memang udah jompo aja kali ya. Jadi kayak kalau ada waktu libur tuh pengennya tuh mending rebahan tidur gitu loh. Terus kayak kalau dulu tuh baju baru itu tuh excited banget gitu. Kalau sekarang kayak kan kamu masih dapat sangu, Chef? Enggak. Ya paling cuman beberapa doang. Maksudnya yang saudara bener-bener deket doang. Kalau saudara-saudara jauh udah enggak lah Mas. Aku udah umur berapa? Ya kan masih kuliah. Iya sih, tapi kan belum. Ya kamu udah kerja sih. Iya. Kan jadi makanya orang yang mau ngasih sangu nih bingung gitu. Iya. Udah kuliah tapi udah kerja juga gitu. Tapi waktunya kita juga untuk memberi, Chef. Karena kita kan udah lebih dewasa. Banyak bocil-bocil itu yang siap untuk menampung kita gitu loh. Karena sebenarnya kalau dibilang aku kerja nih ya gajiku kan juga belum seberapa gitu loh Mas. Jadi kayak aku tapi semuanya harus disyukuri. Iya, maksudku aku masih terhitung pelajar aja ya. Lebih amannya kayak gitu ya kayaknya. Iya, nanti berbaginya ke adik-adik aja, ke ponakan yang deket-deket aja. Oke, seru. Terus momen apa lagi? Aku seru banget loh sebenarnya bulan Ramadan itu, banyak sekali yang bisa aku habiskan. Apalagi seru-serunya itu misalkan kita lagi sama teman-teman kita terawih bareng, terus kemudian habis terawih itu kita ngobrol, kita kayak waktu itu nggak akan ada habisnya gitu loh, paham nggak sih? Karena habis terawih itu masih ada long time buat kita nunggu sahur, dan itu kita bisa manfaatin buat nongkrong ya. Alhasil pasti siangnya bangunnya pasti kesiangan. Iya, kerjanya sih sambil ngantuk-ngantuk. Iya sih pasti itu. Tapi saking serunya gitu. Tapi loh. Emang sih kayak menurutku bulan puasa ini waktunya agak kebalik gitu loh. Kalau siang itu kerasa lebih lama gitu, tapi kalau malam kerasanya cepet banget gitu ya. Padahal sebenarnya cepet itu bukan dalam artian kita pengen makan, enggak, tapi pengen menghabiskan waktunya itu loh. Tapi kayak kerasa cepet aja gitu loh Mas ya. Gak tahu kenapa, tapi hari ini enggak sih. Aku hari ini ngerasa waktu berjalan cepet banget.
aku hari-hariku selama bulan Ramadan ini terasa cepet banget, nggak tahu kenapa. Cepet banget. Kerasa kayak habis, ya mungkin aktivitasku lebih padat tahun ini ya kayaknya daripada tahun kemarin. Kemungkinan sih kayak gitu. Tapi kalau aku ngerasa ini kayak dunia semakin cepet nih waktu nih gitu. Apa bisa jadi juga sih itu. Kayak tapi gitu ya iya, mungkin ya. Iya bisa jadi itu juga atau bisa jadi juga perasaan Mas Febian aja Iya, gitu. karena kesibukan mungkin. Atau karena kegiatan. Karena gitu. aku ngerasa setelah aku bangun nih, aku sahur nih, ya kan, sahur sama apa namanya kru lah biasanya. Terus habis itu sholat subuh, habis itu tidur tuh kayak kerasa bentar. Habis itu udah jam 8, jam 9 kerja, kantor, pulang udah jam 5 kita di studio lagi ya terus kan. Terus gak lama maghrib. Maghrib, terus kemudian udah isya, tarawih, terus gitu, kemudian udah terasa cepet banget. Gitu. Bisa jadi juga sih. Beneran, kayak terasa banget, terasa cepet banget gitu. Mungkin karena memang kegiatannya yang padat. Iya, mungkin kelihatannya yang padat. Jadi kayak terasa waktu itu semakin 24/7 itu semakin cepat. Kurang semakin gitu. Kurang, ya. Bener, Tapi bener. seru sih, seru. Emang kadang emang sibuk tuh sebenarnya seru, Mas. Cuman capek, seru tapi capek gitu iya loh. Sih, kayak syuting hari ini ya kayaknya. Syuting hari ini kayak enggak dong, semangat dong. Direktur kayaknya udah muak banget gak sih sama aku? Ngaku deh. Puasa-puasa loh ya Allah, astagfirullah bulan Ramadan ya Allah, astagfirullah. Tapi tahu nggak apa namanya selain apa namanya di bulan puasa yang kesibukanku kayak gitu ya, ya agak sombong sedikit ya kesibukan kayak gitu. Kamu tahu nggak yang menjaga aku biar bisa tetap wangi dan stay cool terus dan juga apa namanya aku nggak canggung buat ketemu sama orang? Kamu tahu nggak? Meskipun seharian, walaupun seharian dari jam 9 sampai jam 5 kadang panas-panasan. Ya apa kan? itu rahasianya? Nah ini nih rahasianya adalah Fumi, parfum dari company produk kita. Aku yang paling suka adalah Lena sih. Lena yang pink ya berarti ya. Betul, Lena yang pink. Walaupun itu identik dengan cewek atau woman ya, tapi aku ngerasa kayak itu vibe gue banget gitu loh. Tapi ini yang sport ya? Iya sport. Yang sport ya teman-teman. Ini ada yang itu sih laki banget gitu. Ya, laki. Gitu. Dan kalian kalau misalkan pengen coba, kalian bisa langsung order ya. Ordernya nanti kita akan cantumkan di bawah sini. Atau kalian bisa klik di link bio nanti ya. Di link bio nanti. Kita sudah ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia gitu. Tokopedia berarti bisa di TikTok Shop juga dong. TikTok Shop dong, betul. Di Keranjang Kuning. Asik. Ya kan, biasanya. Bisa langsung dicari aja nggak sih namanya Fumi gitu. Fumi Official Store. Oke. Gitu. Dicoba ya teman-teman karena betul. wanginya oke banget loh. Aku baru cium satu aja tapi udah oke banget gitu loh. Kalau kamu tahu, kita pakainya sudah extra di parfum. Karena ini adalah level tertinggi dari semua parfum. Wah, sih. Jadi dia memang benar-benar bisa menjaga wangiku itu 8 sampai dengan 12 jam. Tapi udah level gitu. Tertinggi kayak gitu nih ya kan. Udah wangi banget ya kan, level tertinggi. Pasti juga tanya nih harganya mahal nggak nih ya kan? Harganya takut soalnya takut mau beli itu takut gitu loh. Harganya masih cukup lah buat kantong-kantong semua pelajar dan juga teman-teman semua. Masih affordable ya. Affordable ya. banget, murahan tapi nggak murah. Gimana? Iya, murah tapi nggak murahan. Murah. Oh iya. Yang jelas extra de parfum Fumi harus kalian coba. Cukup di kantong tapi nggak nguras kantong. Masuk. Kayaknya biayanya akan diperpanjang deh habis ini. Jadi semua pembicaraan tadi yang paling penting adalah ini ya kayaknya. Aduh mantap. Nanti aku tak ngomong sama Mas Hafid ya. Aku baru buka loh. Apa? Masih nggak nyemprot ya. Kalian lihat ya aku nggak nyemprot. Tapi masih bekas loh. Iya baunya. Bekas. Seperti masa lalu masih membekas. Enggak sih kalau di aku. Enggak sih kalau di aku. Aku juga enggak. Oh masa seh. Enggak ada. Masa seh. Enggak ada kayak gitu. Karena sudah ada tercium bau wanginya Fumi. Mas. Apa? Tercium masa lalu? Enggak. Yang biasanya buat air kan itu. Apa tuh? Gamon. Oh, balik lagi ke sana. Balik ke sana. What is that? Apa nih? No, I'm not. Kayaknya dari tempatku deh. Oh, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Ada suatu kejadian yang kita di luar nalar. Sumpah aku dari tadi nyiumin tanganku loh, enak baunya. Oke. Emergen, kita ada 5 varian ya. Oke, Lena, Sport, Emergen, terus ada day dan night gitu. Kalau misalkan kalau teman-teman mau belanja sekarang,
kita ada bundling harga. Oh, lagi ada promo ya. Ada promo khusus karena baru launching. Ramadan. Oh, karena khusus Ramadan. Betul. Jadi ada pembelian 2 paket hemat kita. Buat persiapan Idul Fitri. Buat Bener. kalian yang pengen ngadu ceweknya, ya kan? Buat hampers. Betul. Buat hampers bisa, buat ngadu ceweknya boleh, buat ngasih orang tua boleh, buat ngasih saudara boleh. Bener, buat nanti pas Idul Fitri dipakai biar pede ketemu orang-orang, ya kan, Mas? Betul. Ini parfum recommended banget. Kalian harus coba. Oke Guys, mungkin itu aja buat segmen kali ini ya Mas ya. Langsung promo harusnya ditutup. Kurang ajar banget ya kayaknya dia. Habis promo terus orang nungguin gitu kan kelanjutannya tadi obrolan gimana gitu, langsung ditutup sama dia. Oke guys, kita udah selesai. Ya itu lebih baik sih, Fik. Itu lebih baik sih. Oke, nantikan lanjutan dari video-video yang paling seru dari kita. Sampai ketemu kita di segmen-segmen selanjutnya. Tetap di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.